Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku Spemdalas yang tercinta, Alhamdulillah ketemu dengan saya lagi, Ustadz Naim, di pembelajaran mengenai listrik dinamis. Anak-anakku semua, kita sudah belajar mengenai listrik dinamis itu apa saja itu sumber listrik, rangkaian listrik, penghantar listrik, dan lain-lain. Anak-anakku semua, baik anak-anakku, Ustadz Naim di sini telah membawa sebuah rangkaian listrik sederhana. Betul, pembelajaran hari ini adalah mengenai rangkaian listrik. Rangkaian listrik itu seperti apa? Rangkaian listrik dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Masing-masing dari rangkaian itu mempunyai kelebihan dan kekurangan sesuai karakteristiknya masing-masing. Seperti apa? Mari kita simak video pemaparan berikut ini. Rangkaian listrik adalah susunan dari komponen elektronika yang dihubungkan dengan sumber tegangan menjadi satu kesatuan. Berdasarkan mengalir tidaknya arus listrik, rangkaian listrik dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian terbuka adalah rangkaian listrik yang tidak dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus terputus atau tidak terhubung. Rangkaian tertutup adalah rangkaian listrik yang dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus yang terhubung. Jadi, arus listrik hanya dapat mengalir pada rangkaian tertutup. Arus listrik pada suatu rangkaian terjadi karena perpindahan elektron yang mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Sebaliknya, arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik dibagi menjadi rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan tanpa cabang. Berikut ini adalah rangkaian seri dengan menggunakan dua lampu. Jika dinyalakan, kedua lampu akan menyala bersamaan. Dan jika satu lampu padam, maka lampu yang lain akan ikut padam. Kelebihan rangkaian seri membutuhkan kabel penghantar yang lebih sedikit, dan biaya membuat rangkaian lebih murah. Sedangkan kekurangan rangkaian seri, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain ikut padam. Dan nyala lampu tidak sama terang. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet atau bercabang. Berikut ini rangkaian paralel dengan menggunakan dua buah lampu. Pada rangkaian paralel, jika satu lampu padam, maka lampu yang lain dapat tetap menyala. Kelebihan rangkaian paralel adalah jika satu lampu padam, maka lampu yang lain tetap menyala. Dan nyala lampu sama terang.
Sedangkan kekurangan rangkaian paralel adalah membutuhkan kabel penghantar yang lebih banyak, sehingga biaya pembuatan lebih mahal. Rangkaian campuran adalah gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Pada rangkaian berikut ini, antara lampu 1 dengan lampu 2 disusun secara seri. Begitu juga antara lampu 3 dengan lampu 4 juga disusun secara seri. Sedangkan antara lampu 1 dan 2 dengan 3 dan 4 disusun secara paralel. Jika pada rangkaian tersebut lampu 3 padam, maka yang ikut padam adalah lampu 4, karena lampu 3 dan 4 disusun secara seri. Sedangkan lampu 1 dan 2 akan tetap menyala, karena lampu 1 dan 2 disusun secara paralel dengan lampu 3. Untuk lebih memahami tentang rangkaian listrik, perhatikan rangkaian berikut ini. Berikut ini merupakan rangkaian campuran yang menggunakan 3 buah lampu dan 3 buah saklar. Antara lampu B dengan lampu C disusun secara seri. Sedangkan antara lampu A dengan lampu B dan C disusun secara paralel. Agar ketiga lampu dapat menyala, saklar 3 harus dinyalakan atau ditutup. Sekarang mari kita nyalakan saklar 3. Kemudian kita akan menyalakan lampu B dan lampu C. Maka kita nyalakan saklar 1. Lampu B dan C akan menyala karena disusun secara seri. Kemudian kita nyalakan saklar 2. Maka lampu A akan menyala. Jika kita matikan saklar 1, maka yang akan padam adalah lampu B dan lampu C, karena lampu B dan C disusun secara seri. Sedangkan lampu A tetap menyala karena disusun secara paralel dengan lampu B dan C. Kita nyalakan kembali lampu B dan C. Selanjutnya, jika kita matikan saklar 2, maka yang padam adalah lampu A. Sedangkan lampu B dan C tetap menyala. Kita nyalakan kembali saklar 2. Namun, jika kita matikan saklar 3, maka semua lampu akan padam. Karena ketika saklar 3 dimatikan atau dibuka, maka akan menjadi rangkaian terbuka, sehingga arus listrik tidak dapat mengalir. Demikian tadi penjelasan tentang rangkaian listrik. Semoga memudahkanmu dalam memahami tentang materi rangkaian listrik. Nah, bagaimana anak-anak tadi? Itu tadi adalah pembahasan kita mengenai listrik dinamis, yaitu mengenai rangkaian seri dan rangkaian paralel. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai cara pembuatan rangkaian ini. Nantinya kalian akan diberikan tugas di rumah membuat sebuah rangkaian listrik sederhana seperti contoh yang sudah saya berikan. Jadi bagaimana cara membuatnya? Apakah susah? Apakah mudah? Silakan dicermati baik-baik bahan dan alat apa saja serta bagaimana proses pembuatannya.
Jangan sampai nanti ada yang tidak paham atau salah membuatnya. Baik anak-anakku semua, silakan perhatikan video dari Ustadz Naim berikut ini. Pertama-tama, potong kabel menjadi ukuran lebih pendek. Lalu, potong dan kulitilah kabel bagian ujung-ujungnya menjadi seperti itu. Untuk membuatnya, perhatikan gambar berikut ya. Jangan sampai serabut tembaganya sampai terpotong. Putarlah bagian kabel luarnya. Lalu tarik perlahan. Dan jadi. Lakukan langkah tersebut pada beberapa kabel yang lain. Kemudian pasanglah lampu ke dudukan lampunya. Setelah itu, masukkan kabel kepada lubang yang ada di dudukan lampu. Masukkan serabut tembaganya, lalu putar, sehingga dapat terkait dengan benar. Pasang kembali lampunya dengan rangkaian yang seperti ini ya. Jangan lupa pasang saklarnya. Pastikan kabelnya tidak tersambung ya. Nah, tuh terpisah. Jika bersentuhan, nanti saklarnya tidak berfungsi. Setelah itu, gabungkan baterai. Jika kamu memakai baterai yang ukurannya sedang seperti ibu, gabungkanlah. Namun, jika kamu membelinya dengan ukuran besar, kamu bisa memakai satu saja. Ambillah kardus untuk menjadi alas. Nah, tadi ibu merubah kabel yang warna merah menjadi kabel warna putih ini menjadi lebih panjang sehingga rangkaiannya lebih teratur. Oleh karena itu, sebelumnya kamu juga bisa mengukur kabelnya sehingga dapat terpasang dengan baik. Lalu rekatkan serabut tembaga pada ujung-ujung baterai. Yang satu pada sisi positif dan yang satu pada sisi negatif. Kamu dapat menempelkan solasi bening untuk merapikan bentuk rangkaian. Nyalakan saklar, nyala deh.
Bagaimana rangkaian serimu, berhasil tidak? Kalau sudah, kita lanjut yuk ke rangkaian paralel. Seperti pada rangkaian seri, siapkan rangkaian yang seperti ini ya. Lalu gabungkan ketiga ujungnya. Hati-hati tertusuk ya. Lakukan hal yang sama pada ujung yang sebelah kiri. Pasang juga saklarnya seperti rangkaian seri tadi ya. Kamu juga bisa memasang saklar dengan rangkaian yang seperti di gambar ini ya. Siapkan kembali kardusnya untuk menjadi alas. Dan rapikan rangkaiannya dengan menggunakan solasi bening. Lakukan hal yang sama untuk memasang baterainya pada rangkaian ya. Agar saklarnya bisa berdiri dengan baik, kita pasang solasi juga nih. Oke, jadi kita tes ya. Baik anak-anakku, gimana? Mudah bukan membuatnya? Nah, di sini ini adalah contoh dari rangkaian listrik itu sendiri. Kalau ini adalah contoh rangkaian seri. Nah, jadi rangkaian seri itu identik dengan rangkaian yang berurutan. Jadi baterai, lampu, saklar itu berurutan. Nanti boleh silakan kalian membuat rangkaian seri seperti contoh ini. Nah, selanjutnya ini adalah rangkaian berikutnya, yaitu rangkaian paralel. Kira-kira bisa enggak membuat rangkaian paralel seperti contoh ini? Pasti bisa ya. Nah, jadi ada baterai, ada lampu, ada saklar. Silakan disusun secara bercabang. Perhatikan, kata kunci rangkaian paralel adalah rangkaian yang bercabang. Nah, silakan anak-anakku mau pilih rangkaian seri atau rangkaian paralel. Ya, masing-masing mempunyai karakteristik dan kesulitan yang berbeda. Baik ya, bisa kan? Ya, luar biasa. Silakan dicoba. Oke? Baik anak-anakku, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai semuanya. Ada tugas untuk kalian, yaitu tugasnya membuat sebuah rangkaian listrik sederhana, baik itu rangkaian seri atau rangkaian paralel. Bisa ya? Ya, silakan dibuat tugasnya berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 atau 3 orang. Ya, adapun contohnya sebagai berikut. Boleh dari ini gabus, boleh dari karton. Nah, untuk bahan-bahannya bisa kalian beli sendiri di toko-toko listrik terdekat di rumah kalian. Silakan berkreasi
menurut kreativitas masing-masing. Ustadz tunggu hasil terbaik kalian. Ya, hasil terbaik kalian akan Ustadz tampilkan di channel Spam Dalas TV sebagai hasil karya terbaik. 3 karya terbaik akan mendapatkan apresiasi dari Ustadz. Ya, bisa nggak kira-kira? Oke, Ustadz lebih dekatkan. Nah, ini adalah contoh-contoh dari rangkaian listrik yang sudah selesai terbuat. Nanti silakan rangkaian itu dari proses pembuatan sampai hasil serta uji cobanya kalian videokan. Nah, videonya bisa dikirimkan ke Ustadz atau bisa diupload di sosmed kalian. Ya, jangan lupa dicoba dulu apakah rangkaiannya bisa atau tidak. Pastikan hasilnya adalah hasil terbaik dan hasil asli dari pekerjaan kalian. Mungkin itu saja dari Ustadz Naim. Demikian Ustadz yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan berguna kelak di kemudian hari. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga tugas ini tidak memberatkan kalian. Tapi di dalam tugas ini kita belajar bagaimana caranya membuat sebuah rangkaian yang baik dan benar. Insya Allah ini akan berguna suatu saat di kehidupan kalian sehari-hari. Mungkin ya, itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.